Suami Bunga Citra Lestari yang bernama Tiko Aryawardana, dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya yang berinisial AW, alias Arina Winarto. Laporan itu terkait dugaan penggelapan dana perusahaan, sebesar 6,9 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengatakan bila laporan dilayangkan pada 23 Juli 2022 lalu. Setelah melakukan pemeriksaan, kasus ini telah naik status dari lidik menjadi sidik. Siapakah AB dari sebelah yang mengaudit perusahaan ini? Siapa? Kita perlu tahu, karena sampai saat ini kita belum tahu. Padahal kami pemegang saham, padahal kami direksi. Iya nggak? Masa ada audit yang tidak diketahui oleh pemegang saham, ada audit yang tidak diketahui oleh direksi? Iya kan? Itu. Jadi sekali lagi persoalan ini adalah murni persoalan dalam perusahaan yang belum tuntas karena setelah terjadi perceraian. Jadi kalau sebenarnya dalam prosesnya sudah terjadi perceraian, perusahaan ini sudah tuntas, tutup likuidasi harusnya sudah tidak ada. Kalaupun ada kerugian, harusnya kan ditanggung bersama berapa persentase pemegang saham masing-masing. Kalau untung kan dapat dividen sesuai dengan jumlah saham. Kalau rugi perusahaan itu, ya memang harus bertanggung jawab. Suka nggak suka, harus bertanggung jawab. Jumlah sahamnya berapa, harus bertanggung jawab. Jangan mau untung, nggak mau rugi, nggak bisa. Bikin bisnis, nggak bisa bos, ya kan? Kira-kira itu. Kalau namanya sekarang klaim modal seperti itu kan kita tidak tahu sejarahnya ya. Ya kayak yang jelas apa yang tercatat di dalam akte itu kan pertanggungjawaban masing-masing. Ya kalau ada yang mengatakan tidak setor modal atau buktinya juga sekarang Mas Diko masih mempertanggungjawabkan diri. Ya, sebagai pemegang saham untuk membayar supplier gitu. Kalau dia tidak nyetor modal, apa yang saya harus bayar tanggung jawab? Setuju nggak? Ya kan? Logikanya kan sederhana, ya kan? Kalau saya tidak setor modal, saya tidak ada uang, misalnya nih, saya tidak punya saham di dalam, ngapain saya harus tanggung semua tagihan-tagihan ini? Ada buktinya bang? Dia salah satu bukti. Ada, nanti kita sampaikan karena Mas Tiko dalam hal ini belum bisa hadir. Nanti rekeningnya akan kita sampaikan secara resmi kepolisian. Salah satu bukti dia menyetor kepada vendor ada? Saat ini kita belum ini karena Mas Tiko belum. Jadi itu semacam hanya pengakuan dari Mas Tiko aja. Itu akan di breakdown nanti di dalam rekening koran. Karena kita minta secara resmi nanti mewakili ini minta resmi kepada perbankan. Oke, saya mau konfirmasi lagi bahwa apakah ini juga salah satu penyebab perceraian dari Tiko dengan si Awe ini? Saya tidak tahu seperti apa. Yang jelas kalau kita lihat dalam hubungannya, saya tidak mau mengomentari ya. Yang jelas kalau itu masalah keluarga harusnya diselesaikan masalah ini jauh-jauh hari. Kalau mereka kubu sebelah menuntut hari ini Tiko harus profesional menjalankan perusahaan dan belum pertanggung jawab, harusnya zaman dulu harus ada rules, harus minta pertanggungjawaban Tiko, bukan sekarang. Jadi menurut Mas Ivan itu bahwa urut-urutannya di internal itu bukan keliru lagi, tidak dijalankan. Satu, kalau orang pelapor kan komisaris. Apa fungsi komisaris? Mengawasi pekerjaan direksi. Dia nggak boleh campur tangan terkait dengan operasional produksi. Karena hanya sebatas pengawas. Kalau dia sebagai pemegang saham, ya dia pernah nggak memanggil pemegang saham lainnya untuk rups duduk bersama bahwa ada kerugian nih perusahaan, ada penggunaan dana yang tidak benar, ya kan? Harusnya itu dilakukan. Itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Kalaupun itu dulu tidak dilakukan dan dalilnya baru temukan di atas ini, harusnya hari ini rups dulu. Nggak boleh bikin pelaporan. Karena itu tendensius. Harus dipertanggungjawabkan dalam rups. Ini bukan perusahaan kelontong, bos. Ini PT berbadan hukum. Ya nggak? Harus rups ada mekanismenya. Orang yang ngerti hukum perusahaan terbatas pasti sadar harus dilakukan seperti itu. Kalau saya jadi lawyernya Awe misalnya ya, kita rups dulu bos. Saya sarankan Mas Tiko rups dulu ini. Belum pernah rups mas, belum pernah. Siapa yang punya kewenangan? Undang-undang PT menjelaskan kok. Komisaris bisa meminta ke direksi, pemegang saham bisa meminta ke direksi untuk melaksanakan rups. Kalau direksi tidak mau, pemegang mayoritas siapa? Kan saya sudah jelaskan siapa. Berhak kok mengundang. Pemegang sahamnya siapa yang mayoritas? Pelapor sendiri. Kenapa harus menjang-ganjing di sini? Itulah tujuannya seperti apa. Yang maksud dan tujuannya ya kawan-kawan lah yang benar kan. Oke Van,